Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali kita di dalam sarapan rohani pagi hari ini. Pagi ini saya rindu untuk berbicara tentang jangan khawatir dan tetaplah menjadi berkat. Saudara, pada hari-hari ini kita melihat bahwa suasana, situasi, kondisi ini sepertinya sangat mencekam, sangat menakutkan kita. Situasi di mana COVID sedemikian dahsyatnya menyerang kehidupan sendi-sendi kita manusia, saudara, membuat hidup kita ini takut, khawatir, membuat hidup kita ini penuh dengan perasaan was-was, saudara. Ini yang menjadi satu hal yang harus kita hadapi, satu hal yang harus kita lawan, saudara. Karena apa? Karena sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, mungkin ada yang merasa secantik apapun kita, setampan apapun kita, saat-saat ini adalah saat-saat yang tidak bisa kita menyombongkan itu semua. Karena kita berada pada satu situasi yang sama, saudara. Yaitu situasi serba khawatir, saudara. Sementara itu banyak hal di dalam kehidupan kita menyia-nyiakan sesuatu waktu yang bisa kita manfaatkan dalam situasi yang seperti ini. Memanfaatkan kita hidup itu tetap menjadi berkat, saudara. Memanfaatkan kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang dunia, saudara. Inilah waktunya kita untuk tampil, untuk muncul, untuk kita menampakkan bahwa kita ini adalah laskar-laskar Kristus yang siap untuk menghadapi dari kekhawatiran, ketakutan, perasaan was-was. Inilah kita perlu tampil untuk kita maju, untuk menjadi terang, menjadi penyemangat kepada dunia, orang-orang dunia yang hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran, saudara. Nah, apa yang harus kita kerjakan di dalam situasi yang sulit ini, sesulit apapun, saudara? Kita tetap mengisi kehidupan kita dengan penuh kasih. Tetap kita menjadi berkat kepada banyak orang, saudara. Tuhan Yesus pun mengajarkan hal yang seperti ini. Mari kita baca, cukup panjang ini ayatnya, saudara. Di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya akan bacakan, saudara. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya,
Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, ini adalah satu kisah yang seringkali kita dengar, seringkali kita baca, seringkali mungkin guru-guru Pelnap sering menceritakan kepada murid-muridnya, saudara. Di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara, setelah Yesus mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes, Yesus menyingkir, saudara. Ketika menyingkir itu dengan menyeberangi danau gitu, saudara ya. Dan ketika mendarat, didapatinya itu sudah ada banyak orang menunggu kedatangan Yesus, saudara. Saudara, ketika di ayat yang saya cari dulu, ini kita baca sekali lagi. Kita baca ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, ketika Yesus melihat orang banyak, Yesus melihat ada begitu orang yang membutuhkan pertolongan. Yesus tergeraklah hatinya, saudara. Banyak orang yang sakit disembuhkan, saudara. Yang lemah diberi kekuatan, susah mungkin dihiburkan, saudara. Nah, inilah yang perlu sekali kita tampil untuk kita bisa memberikan pelayanan kasih kita kepada orang dunia. Situasi memang sulit, tetapi itu bukan alasan untuk kita pergi jauh meninggalkan mereka. Justru situasi yang sulit ini kita mau mendekat kepada mereka. Beri kita kekuatan kepada mereka, saudara. Pada ayat selanjutnya dikatakan, saudara, pada ayat yang ayat yang ke-15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ketika orang banyak ini mengikut Yesus, saudara, mungkin seharian mereka tidak makan. Murid-muridnya berkata, Tuhan, suruhlah orang ini pergi untuk mencari makan, saudara. Kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini terdiri dari berbagai macam latar belakang, saudara ya. Ada mungkin dari nelayan, pemungut cukai dan lain sebagainya. Mereka ini mengkalkulasi, saudara. Mengkalkulasi di dalam pikiran mereka ini adalah pikiran bisnis, saudara. Ketika mereka harus memberikan makanan kepada 5.000 orang yang dicatat hanya laki-laki, mungkin kalau sama perempuan, mungkin sama wanita, sama anaknya mungkin bisa sekitar 10.000 orang kira-kira, saudara. Berapa jumlah duit yang harus dikeluarkan untuk memberi makan sedemikian banyak? Berapa lama harus menyiapkan makanan yang sedemikian banyak, saudara? Sehingga di dalam pikiran mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, suruhlah orang-orang ini pergi ke kampung sekitar untuk mereka mencari makan, saudara. Secara logika pun, kalau mereka mencari di kampung-kampung sekitar, mungkin tidak akan pernah mencukupi meskipun ada satu restoran yang sedemikian besar untuk memberi mereka makan sekitar 5.000 sampai 10.000 orang, saudara. Tidak akan sampai, saudara. Itu adalah pemikiran dari murid-murid Tuhan. Tetapi ayat 16 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus membeli mereka makan. Nah, murid-muridnya pusing lagi. Bagaimana caranya? Apa yang harus dikerjakan?
Makanan pun tidak ada, mungkin duit untuk membeli makanan sedemikian banyaknya mungkin tidak cukup, saudara. Itu adalah kalkulasi bisnis murid-murid. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil, saudara. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara bayangkan, menggunakan kalkulator yang paling canggih di dunia pun, bagaimana caranya menghitung sedemikian sedikitnya jumlah yang ada, makanan yang ada untuk dibagi kepada sekitar 5.000 sampai 10.000 orang, saudara. Akal pikiran mereka ini yang bermain. Tetapi beda dengan Tuhan. Tuhan tahu bahwa Tuhan sedang mengajar murid-muridnya. Di dalam sesulit apapun, kondisi yang serumit apapun, Tuhan mengajarkan tetaplah mereka harus melayani, harus memberi, saudara. Situasi seperti sekarang ini, sesulit apapun kita, mungkin kita sebagai pebisnis, situasinya sulit, saudara. Perusahaan mungkin banyak yang ditutup. Toko-toko mungkin begitu sepi, saudara. Pembeli tidak ada yang masuk. Kita tidak bisa sekedar beralasan situasi sulit, saya tidak bisa untuk ikut ambil bagian memberi, saudara. Bukan satu alasan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan situasi sesulit apapun, Tuhan mengajarkan kita tetap harus kita memiliki kasih, kepedulian kepada sesama. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Dikatakan ayat yang ke-18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku, saudara. Di hadapan Tuhan Yesus, matematika tidak berlaku, saudara. 1 tambah 1 mungkin 2. Itu secara hitungan matematika. Tetapi di hadapan Tuhan, 1 ditambah 1 bisa 100, bisa 1000, bahkan bisa tidak terbatas. Ini yang terjadi asal kita memiliki apa, saudara? Memiliki iman percaya kita kepada Tuhan. Situasi yang sulit ini pun tidak akan membuat kita menghilangkan rasa empati kita, rasa kasih kita, rasa kepedulian kita. Justru situasi sulit ini pun kita harus menampakkan kasih Kristus kepada orang-orang dunia, supaya dunia mengerti bahwa Kristus pun mengasihi mereka, saudara. Apa yang didapat ketika kita sudah peduli, kita memiliki iman, kita hanya memiliki sesuatu yang kecil yang bisa kita berikan, kita akan memiliki satu dampak yang luar biasa. Seperti dikatakan di ayat yang terakhir, ayat yang ke-21. Ayat yang ke-20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul banyaknya, saudara. Saudara bisa bayangkan, dari hanya yang sedemikian sedikitnya, saudara. Dikatakan tadi di awal mereka ini hanya memiliki roti yang mungkin hanya cukup untuk mereka makan sendiri. Bahkan mereka hanya cukup untuk makan ikan yang dia makan sendiri, saudara. Tetapi dikatakan di ayat terakhir, sisanya 12 bakul, saudara. Saudara bisa hitung, satu bakul itu mungkin isinya berapa? Mungkin sangat banyak, saudara. Karena 12 bakul sisa itu untuk memberikan makan sedemikian banyak harus menyiapkan bakul yang besar tentunya, saudara ya. Bukan cuma bakul-bakul yang kecil. Ini adalah yang Tuhan tunjukkan. Ketika kita percaya sesuatu yang kecil akan menghasilkan berkat yang luar biasa. Sama dengan kehidupan kita. Mungkin kita merasa saya cuma bisa memberikan sedikit. Mungkin kita merasa saya cuma bisa memberikan tenaga saya. Mungkin saya
Kita merasa saya cuma bisa memberikan pikiran saja. Tetapi itu akan berdampak yang luar biasa. Asal kita memberikan itu semua dengan kasih, dengan sukacita, dengan ketulusan hati, dengan sungguh-sungguh, dengan apa yang bisa kita berikan untuk semua demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat untuk kita semua, untuk saya, untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sarapan berikutnya.